Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul 'adzim. Ayat ini berbicara tentang ibadah yang namanya ibadah yang enggak jauh-jauh dari air. Ibadah apa itu namanya? Wudu. Wudu lagi, ya iyalah. Biar yang paham semakin paham, yang belum paham jadi paham. Dan yang sudah paham tolong ajarkan kepada keluarganya di rumah yang belum paham. Jadi innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Orang berwudu kalau tidak ada niatnya maka wudunya tidak sah. Orang sholat kalau tidak ada niatnya maka sholatnya juga tidak sah. Orang zakat tidak ada niatnya maka zakatnya juga tidak sah. Orang pergi haji tidak ada niat maka hajinya tidak sah. Orang pergi umroh tidak ada niat maka umrohnya tidak sah. Orang motong korban sapi, kambing, kebo, onta nggak ada niat maka ibadah korbannya sia-sia, cuma jadi sembelihan biasa aja, nggak ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak ada niat. Jadi maha benar Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan ibadah itu tergantung kepada niat. Begitu juga dengan wudu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Orang berwudu itu harus pakai niat. Umpama ada orang berwudu, buka keran, langsung aja kumur 3 kali. Masukin air ke hidung, seruput 3 kali. Langsung ke muka, biur 3 kali. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Usap kepala 3 kali, kuping kanan kiri masing-masing 3 kali. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Langsung itu tanpa niat. Kira-kira wudunya sah apa enggak nih? Sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa? Karena dia belum niat. Niat wudu gimana? Waduh, niat wudu lagi. Kita waktu kecil udah diajarin sama Pak Ustadz, masa diajarin lagi niat wudu. Kata Pak Ustadz dulu waktu kita kecil diajarin nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya apa? Nah, artinya kata Pak Ustadz, nawaitu saya niat wudu'a, nawaitul wudu'a, saya niat berwudu liraf'il, untuk menghilangkan apa Pak Ustadz? Hadatsil asghari, hadas kecil. Hukumnya apa? Fardu. Karena siapa Pak? Wudu kita karena lillahi ta'ala, kita wudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat wudu yang panjang. Niat wudu yang panjang. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu niat wudu yang panjang. Benar, betul, sah niatnya. Tapi tahukah saudara bahwasanya ada niat wudu yang singkat, padat. Kalau nggak salah, kalau nggak benar, saya pernah menyampaikan di majelis ini beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu lah. Niat wudu yang singkat tapi padat. Niatnya gimana? Saya kasih tahu.
dalam kitab Kasyifatus Sajak karangan ulama besar Banten, Tanara, desanya Tanara, kabupatennya Banten. Desanya Tanara, kabupatennya Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani yang makamnya di Al-Ma'la. Pemakaman Al-Ma'la itu adanya di kota Mekah. Kalau di sini mah Budi Dharma lah, Jakarta. Kalau di sana Al-Ma'la di Mekah Al-Mukarramah. Itu Syekh Nawawi Banten menulis dalam kitab Kasyifatus Sajaknya, dan beliau dalam kitab itu mensyarah kitab Safinatun Najah karangannya orang Arab. Kalau Safinatun Najah itu kitabnya tipis, disyarah itu ditafsir oleh beliau, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten dalam satu kitab yang banyak tebal, namanya Kasyifatus Sajak, ratusan halaman itu. Beliau berkata dalam kitab itu bahwasanya orang boleh berwudu dengan niat seperti ini nih, dengerin. Yang di rumah yang bisa dengar omongan saya, dengarkan dan tolong sampaikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, karena ini ilmu dari seorang ulama, dan ulama beliau juga dari ulamanya, dari kiainya, dari sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Orang boleh berwudu dengan niat begini, nawaitul wudu'a, udah cukup. Coba. Nggak usah dilanjutin. Singkat, padat. Kalau dilanjutin panjang ntar. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu panjang. Takutnya ada beberapa di antara kita, saudara-saudara kita Islam, yang nggak terbiasa dengan apalan-apalan Arab yang panjang. Jadi kita yang ambil yang simpel-simpel aja, yang gampang-gampang aja. Kata Nabi, karena Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad, itu kalau disuruh pilih sama Allah, dua pilihan. Mana yang dipilih Nabi? Nabi milih yang paling gampang, yang paling simpel buat umatnya. Kalau Nabi sih bukan kasih nama dirinya, beliau kasih nama umatnya, takutnya berat. Makanya Allah ngasih pilihan mana nih? Nabi milih yang gampang. Kita juga milih yang gampang. Jangan nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kalau yang hafal ya monggo, silakan. Lanjutkan sampai mati, sampai akhir hayat. Lihat, lanjutkan. Karena sampean hafal. Tapi jangan egois. Jadi orang jangan egois, jangan pengen bener sendiri, jangan pengen masuk surga sendiri. Teman kita juga pengen masuk surga, sama bareng kayak kita. Tapi teman kita, maaf, mungkin pendidikannya beda sama kita. Kalau kita mungkin udah bertahun-tahun makan bangku pesantren, sampai bangku pesantren para keropos dimakan sama kita. Kita udah terbiasa makan meja pesantren, sampai meja pesantren kakinya pada buntung gara-gara kita makan. Tapi teman kita ini boro-boro makan bangku atau meja pesantren, dia hidup di jalanan, besar di jalan, boro-boro pengen ngapalin Arab-Arab yang panjang itu. Bisa sembahyang, bisa wudhu yang bener aja udah untung-untungan, ya nggak? Karena background saudara-saudara kita Muslim beda-beda. Ada yang hidup di jalan, ada yang hidup di laut, ada di pegunungan, jauh dari ulama, jauh dari kiai, nggak ada yang bimbing mereka. Tapi mereka dapat hidayah dari Allah, pengen sembahyang yang benar gimana, pengen wudhu yang benar gimana. Nah, ada niat wudhu yang simpel tapi benar. Insya Allah sama-sama masuk surganya bareng sama yang niat wudhunya panjang tadi itu. Kata Syekh Nawawi, cukup kamu baca nawaitul wudu'a. Artinya Indonesianya saya niat wudhu. Gampang nggak? Gampang. Ilmu ini saya dugaan keras saya, mohon maaf ya, belum pernah saya dengar, maaf, di masjid manapun, di musola manapun yang menjelaskan ilmu ini. Ya mohon maaf. Barangkali di rumah ada yang mendengarkan kata-kata saya, mohon maaf, ini sepanjang pengetahuan saya
Belum ada ustadz atau kiai atau siapapun yang mengajarkan bahwa niat wudhu itu sesimpel itu. Nawaitul wudu'a. Indonesianya saya niat wudhu. Udah cukup sah. Kalau tidak percaya silakan yang bisa baca kitab kuning, buka kitab Kasyifatus Saja'nya Syekh Nawawi Banten. Yang bisa baca kitab silakan. Barangkali bisa dengar ucapan saya ini dimanapun berada, ya monggo. Di situ dijelaskan ada beberapa niat, diantaranya itu paling simpel, nawaitul wudu'a. Saya niat wudu. Gimana Pak? Kalau umpama saya terjemahin aja, saya enggak niat nawaitul wudu'a, tapi nawaitul wudu'a itu saya terjemahin pakai bahasa Indonesia. Niat itu silakan aja. Pakai bahasa daerah silakan, pakai bahasa Inggris silakan, pakai bahasa planet silakan, pakai bahasa tumbuh-tumbuhan silakan. Yang penting sampean Pak paham. Pakai bahasa Indonesia, saya niat berwudu, boleh. Boleh. Paham nggak? Yang penting catatannya kata kiai, kata ulama, mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat itu bukan di mulut, tapi di mana? Di qalbu, di hati, di kalbu, di hati. Kalau kita mulutnya nawaitul wudu'a, tapi hatinya diem aja, kayak gagu, kayak bisu, maka niatnya nggak dianggap sama agama. Walaupun niat kita nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala panjang kayak kereta, tapi mulutnya doang, hatinya mah ngalor ngidul, itu agama nggak nganggap. Karena kata agama mahallun niyah al qalbu, tempatnya niat itu hati, bukan mulut. Jadi kalau kita niat dalam hati, saya niat wudu atau saya niat berwudu, itu udah cukup. Gampang amat agama ya, memang agama gampang, siapa bilang susah? Yang susah itu yang gak mau belajar agama. Apalagi kalau kita membahas mazhab lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i ya, orang itu wajib sholat pakai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai walad dolin. Amin, ya kan? Kalau nggak baca Fatihah, sholatnya gugur, batal. Itu kata Imam Syafi'i. Tapi kata imam yang lain, mazhab Imam Abu Hanifah, nggak usah baca Fatihah, cukup baca 3 surat aja, terserah surat apa aja. Pengen qul huwallahu ahad silakan. Umpama orang sholat, sholli fardhu maghribi 3 rakaat mustaqbil adan lil adanillahi ta'ala Allahu akbar, langsung baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung ruku Allahu akbar. Itu kata Imam Abu Hanifah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Kata siapa? Kata Imam Abu Hanifah. Itu jangan diikutin. Imam Abu Hanifah bukan madhab Imam Syafi'i, lain madhab itu ya. Jadi agama ini gampang, jangan yang susah-susah. Kita ambil yang gampangnya aja, karena kita ini bermasyarakat. Itu nggak semuanya, saya ulangin lagi, background kita nggak semuanya dari pesantren. Didiklah saudara-saudara kita sesama muslim yang gampil-gampil aja, yang gampang-gampang aja, yang penting sah di mata Allah. Yang Allah itu yang dilihat itu sahnya, bukan panjang atau pendeknya. Ya enggak, kecuali sampai yang berbicara dengan sesama anak pesantren, baru pakai baca yang panjang juga sampai kayak sepur kereta, ya monggo silakan membahas agama sampai subuh juga dibahas agama, silakan sesama anak pondok pesantren. Tapi kalau kita bicara kepada orang-orang awam tentang agama, ya ajari mereka yang gampang-gampang aja lah. Yo monggo silakan sampean wudu dengan membaca saya niat wudu, tapi niatnya dalam hati, jangan di mulut. Dan ingat, satu di hati, kedua niatnya itu ketika sampean lagi basuh muka yang pertama kali itu. Pas basuh muka biur, nah hatinya niat, saya niat berwudu, saya niat wudu. Itu sambil muka sudah ada di muka, air sudah ada di muka ini, bareng
Jadi niat sama perbuatan sama niat itu bebarengan. Nggak boleh salah satunya ketinggalan. Kalau niat dulu saya wudhu terus baru biur, nggak sah. Karena harus muqtarinan bi fi'lihi, kata ulama. Muqtarinan bebarengan bi fi'lihi dengan perbuatannya. Niat tuh harus muqtarinan bebarengan sama perbuatan, sama niat. Hati niat saya wudhu tuh udah begini nih mukanya udah basuh. Jangan wudhu dulu saya lihat wudhu baru. Itu namanya nggak bareng. Dalam mazhab Imam Syafi'i nggak sah sholat kita, wudhu kita nggak sah, sholat kita juga nggak sah. Jadi cukup saya niat wudhu tapi niatnya dalam hati dan ketika membasuh muka yang pertama kali. Jadi niatnya itu jangan waktu kumur-kumur. Waktu kumur-kumur nggak usah niat. Kumur-kumur 3 kali itu sunnah aja, nggak kumur-kumur nggak apa-apa ya. Tapi sunnah dapat pahala. Habis kumur-kumur 3 kali masukin air ke hidung 3 kali. Ya, itu nggak usah niat. Belum niat. Sabar. Niatnya kapan? Pas tadi itu pas basuh muka yang pertama kali saya niat wudhu itu udah begini. Loh, udah begini. Ya. Itu paham nggak kira-kira? Jadi saya niat wudhu aja udah cukup. Pakai bahasa Indonesia aja udah nggak apa-apa. Kalau ada yang protes, baca kitab Kasyifatus saja, bahas tentang wudhu. Kalau salah saya berarti salah Syekh Nawawi Banten dong. Kalau saya salah berarti Syekh Nawawi Banten salah. Ya monggo silakan salahkan Syekh Nawawi Al-Bantani di Al-Ma'la di Mekah sana. Mana ada ulama yang menyalahkan Syekh Nawawi Banten. Ilmunya segudang begitu dan ilmunya sudah diakui oleh dunia Islam. Ya enggak? Jadi yang mau baca niat wudhu silakan, yang panjang silakan, yang pendek juga silakan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini kata Allah dalam Quran. Allah menghendaki kemudahan bagi umat Nabi Muhammad. Allah enggak pengen umatnya Nabi Muhammad ini susah dalam beragama. Susah amat sih belajar agama ini. Ya, kita ambil yang gampang-gampang aja. Contoh lain, kalau ada orang, umpama orang nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Arab, tapi dia pengen sembahyang, apa kita larang sembahyangnya? Lu jangan sembahyang dulu, karena lu belum bisa baca Quran. Lu belum boleh sholat karena lu belum bisa baca Fatihah. Baca Fatihah itu bahasa Arab, maka lu harus belajar baca Quran dulu. Akhirnya orang itu nggak sembahyang. Mending umurnya panjang. Kalau besok mati, tanggung jawab sampean. Kalau orang udah begitu, pengen sholat, udah tobat, walaupun belum bisa baca Quran, wudhu sebisanya. Jangan disuruh-suruh niat dulu. Wudhu aja dulu sebisanya. Udah wudhu, sholat sampean. Bisanya bacanya apa sampean? Bisanya baca bismillah aja. Ya udah baca bismillah aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Baru ruku juga bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Sampai selesai. Nah, nanti habis sholat ya sampean, karena sampean ini belum bisa baca Quran, monggo sampean saya anterin ke ustadz yang bisa ngajarin sampean Iqra supaya sampean bisa baca Quran. Nah, gitu bertahap sedikit demi sedikit. Itu namanya tadrijian, bertahap dalam beragama. Jangan kejam sama orang. Ya. Jadi kita ambil simpel-simpelnya aja agama ini. Nah, umpama sampean udah biasa niatnya saya niat wudhu, saya pengen belajar niat yang panjang, Pak Ustaz ya, pengen niat yang panjang gimana Pak? Ya monggo, niatnya begitu tadi kata Ustaz. Nawaitul wudu'a Raf'il hadatsil asghari fardhillah ta'ala, itu yang panjangnya. Ya monggo silakan. Tapi kalau ada orang yang niatnya saya niat berwudu, jangan salahkan orang itu. Orang itu benar niatnya. Nawaitul wudu'a boleh. Saya niat wudu pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa daerah boleh. Ya paham ya? Mudah-mudahan pengajian ini walaupun singkat, padat dan bisa dipahami dan Allah ridho sama kita, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhul inayah wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.